Dan bab yang kedua yaitu mengenai karakteristik perencanaan kurikulum. Dan ada 13 perencanaan kurikulum, yaitu tentang pertama, berbasis strategis, yaitu perencanaan kurikulum harus mempertimbangkan visi dan misi lembaga pendidikan. Dan kedua yaitu bersifat kompetitif, yaitu perencanaan kurikulum yang harus mencakup semua aspek pelajaran seperti tinjauan materi, metode, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu bersifat interaktif, yaitu perencanaan kurikulum yang harus interaktif berbagai mata pelajaran dan aspek pembelajaran lainnya. Yang keempat yaitu bersifat realistik, yaitu perencanaan kurikulum yang harus mempertimbangkan kondisi nyata dan faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Dan yang kelima yaitu bersifat humanistik, yaitu perencanaan kurikulum yang harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik seperti karakteristik pendidikan dan karakteristik guru. Dan yang keenam merupakan bagian integral, yaitu perencanaan kurikulum yang harus diintegralkan dalam manajemen pendidikan secara keseluruhan. Dan yang ketujuh yaitu mengacu pada standar kompetensi, yaitu perencanaan kurikulum yang harus mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedelapan yaitu objektif, yaitu perencanaan kurikulum yang harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Dan yang kesembilan yaitu keterpaduan, yaitu perencanaan kurikulum yang harus terpadu dengan berbagai aspek pembelajaran. Dan yang ke-10 yaitu manfaat, yaitu tentang perencanaan kurikulum yang harus memberikan manfaat bagi peserta didik dan lembaga pendidikan. Dan yang ke-11 yaitu efisiensi dan efektivitas, yaitu perencanaan kurikulum yang harus efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ke-12 yaitu perencanaan kurikulum yang harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder. Dan yang ke-13 yaitu tentang keseimbangan, itu tentang perencanaan kurikulum yang harus seimbang dan antara aspek kognitif, efektivitas, dan psikomotorik. Dan bab ketiga yaitu tentang mengenai fungsi perencanaan kurikulum. Dan apa itu fungsi perencanaan kurikulum? Yaitu salah satunya adalah sebagai memiliki beberapa fungsi dalam manajemen kurikulum. Fungsi ini memiliki peran penting dalam mengatur dan merencanakan kurikulum yang akan ditetapkan di suatu lembaga pendidikan. Dan berikut adalah beberapa fungsi dari perencanaan kurikulum. Yang pertama tentang mengidentifikasi tujuan pendidikan. Dan apa itu mengidentifikasi tujuan pendidikan? Yaitu untuk mencapai suatu kurikulum melalui tujuan atau pencapaian tersebut. Dan yang kedua itu menentukan isi kurikulum, yaitu melibatkan penentuan isi kurikulum, yaitu tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Dan yang ketiga itu menggambarkan strategi pembelajaran yang mencakup pengembangan strategi pembelajaran yang efektif untuk ke sekolah tersebut. Dan yang keempat tentang menentukan penilaian, yaitu melibatkan penentuan metode penilaian yang akan diajarkan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dan seterusnya. Dan yang kelima yaitu tentang mengenai rencana pengembangan. Dan apa itu mengenai rencana pengembangan? Adalah melibatkan pengaturan rencana pengembangan kurikulum di masa depan. Dan bab keempat yaitu tentang asas-asas perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum berdasarkan asas-asasnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu objektif, yaitu perencanaan kurikulum harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Dan kedua yaitu perencanaan kurikulum harus terpadu, yaitu perencanaan kurikulum harus terpadu dengan berbagai aspek pembelajarannya. Dan yang ketiga yaitu tentang manfaat. Manfaat yaitu perencanaan kurikulum harus memberikan manfaat bagi peserta didik dan lembaga pendidikan. Dan yang keempat yaitu tentang efektivitas atau efisiensi, yaitu perencanaan kurikulum harus efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Dan kelima yaitu tentang kesesuaian, yaitu perencanaan kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Dan yang keenam yaitu tentang keterbukaan, yaitu perencanaan kurikulum harus terbuka terhadap masukan dan kritikan dari berbagai pihak. Dan yang ketujuh yaitu harus kreatif, yaitu tentang perencanaan kurikulum harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembelajarannya. Dan yang ke-8 yaitu tentang keseimbangan, yaitu perencanaan kurikulum harus seimbang antara aspek kognitif dan artefak dan psikomotorik. Dan yang ke-9 yaitu tentang kontinuitas, yaitu tentang perencanaan kurikulum harus berkelanjutan dan tidak terputus-putus.
Dan yang ke-10 yaitu keberlanjutan, yaitu perencanaan kurikulum harus dapat berlanjut dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang panjang. Dan bab kelima yaitu tentang kerangka kerja perencanaan kurikulum, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tentang fondasi, yaitu tentang dasar-dasar yang menjadi landasan dalam perencanaan kurikulum seperti misi, visi, misi, tujuan dalam lembaga pembelajaran. Dan yang kedua yaitu tentang tujuan, yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kurikulum tersebut. Dan yang ketiga tentang general object, yaitu tentang tujuan umum yang ingin dicapai dalam kurikulum tersebut. Dan yang keempat tentang identifikasi kebutuhan dan analisis situasi, yaitu tentang tahapan-tahapan awal dalam perencanaan kurikulum yang meliputi tentang identifikasi kebutuhan peserta didik dan analisis situasi pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu penerapan visi, misi, dan tujuan kurikulum dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tentang pertama perencanaan kurikulum yang meliputi tentang penelitian visi, misi, dan tujuan kurikulum yang ingin dicapai. Dan yang kedua yaitu tentang penyusunan kurikulum dan komponen kurikulum. Dan mengenai itu yaitu tentang tahap dalam perencanaan kurikulum yang meliputi struktur dan komponen kurikulum seperti material pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga itu pengembangan bahan belajar atau metode pembelajaran, yaitu tahap dalam perencanaan kurikulum yang meliputi pengembangan bahan ajar dan mode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu mengenai evaluasi dan penyempurnaan kurikulum, yaitu tahap dalam perencanaan kurikulum yang meliputi evaluasi dan penyempurnaan kurikulum yang telah dilaksanakan. Dan yang kelima yaitu tentang kerangka kerja umum. Yaitu tentang kerangka kerja yang terorganisir dan sistematis yang mencakup model, ide, dan harapan dalam perencanaan kurikulum tersebut.